Bab 4.1 Interval atau selang kemonotonan fungsi. Diharapkan setelah memahami video pembelajaran ini, kalian bisa menentukan selang fungsi naik. Yang kedua, dapat menentukan selang fungsi turun, dapat menghitung titik stasioner kurva, dan dapat menentukan jenis titik stasioner fungsi. Nah, materi yang pertama, interval atau selang kemonotonan fungsi. Interval atau selang kemonotonan fungsi ini yaitu suatu kondisi yang diperoleh dari turunan pertama suatu fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi diam. Maksudnya bagaimana? Di sini coba perhatikan kurva. Ada suatu kurva fx, jika kita gambarkan ini kurva fx-nya seperti ini. Kemudian kita lihat di sini ada titik yang diberikan. 3 titik contohnya di sini. 3 titik. Maka dari kurva ini kita lihat dia akan naik. Maka namanya fungsi naik. Dia dari sini ke sini turun, maka namanya fungsi turun. Nah, saya kasih tanda plus di sini. Dia fungsi naik itu f aksennya positif nih, f aksen lebih dari 0. Kalau fungsi turun, f aksen nilainya negatif. Nah, seperti ini cara rangkuman. Ada fungsi naik, fungsi turun, titik stasioner. Dan ini untuk yang selalu naik, selalu turun. Itu tidak ada sama dengannya. Tapi kalau perhatikan, tidak pernah naik. Artinya tidak pernah naik apa? Artinya dia selalu turun. Tapi kalau pakai tidak pernah naik, kasih tanda sama dengan di situ. Jika tidak pernah turun, maka artinya dia selalu naik. Dan kasih tanda sama dengan di sini. Bisa diperhatikan ya. Nah, ini secara grafik fx. Bagaimana jika kita sederhanakan grafiknya? Nah, ini selangnya. Ini selangnya. Di sini ada x sama dengan A, x sama dengan B, x sama dengan C. Nah, dari sini fungsi fx naik untuk interval A sampai B, syaratnya adalah fx lebih dari 0. Untuk yang turun dari B sampai C di sini syaratnya fx kurang dari 0. Dan untuk yang diam di sini, contohnya yang di B ini, dia fx-nya sama dengan 0. Ini untuk teorinya. Jika masih belum paham, kita cek dari contoh soal. Contoh soal yang pertama, ada fx di sini, x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1. Diminta menentukan nilai interval fx selalu turun. Yang kedua, fx tidak pernah turun. Maka di sini dari rumusnya ya ini ya. Pertama, langkah pertama kita tentukan dulu sama dengan 0. Untuk apa? Untuk mencari garis bilangannya. Nah, di sini untuk yang f aksen x sama dengan 0, kita turunkan. X pangkat 3 turunannya adalah 3x kuadrat. 6 kali 2 di sini 12, x pangkat 2 min 1 adalah x. Ditambah 9. Ini ya, turunannya 0, maka turunannya ini. Nah, sudah diperoleh seperti ini. Saya sederhanakan di sini, kemudian kita faktorkan. Nah, diperoleh hasilnya x-nya adalah 3 atau x-nya adalah 1. Nah, dari sini kita bisa gambar seperti ini. Garis bilangan. Dapat plus minus plusnya dapat dari mana? Plus minus plus. Dapat dari titik uji. Contohnya di sini saya ambil untuk nilai x sama dengan 0 di sini ya. Kita masukkan ke f aksennya, akan diperoleh ternyata dia positif. Kalau positif artinya naik.
Lalu yang ini turunnya bagaimana? Tinggal dimasukkan. 2 misalnya. F aksen 2 nilainya berapa? Ternyata negatif. F aksen 4 di sini misalkan. Ternyata hasilnya positif. Nah, maka diperoleh interval seperti ini. Nah, dari grafik ini sudah terlihat dengan benar. Selalu turun. Maka dari 1 sampai 3. Tidak pernah turun, artinya apa tidak pernah turun? Naik. Tapi kasih sama dengan. Maka ini naik. Nah, dari sini kan? Naik. Maka X-nya kurang dari 1. Ini juga naik ke arah sana. Maka X-nya lebih dari sama dengan 3. Saya ulangi, X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih dari sama dengan 3. Karena dia ada kalimat tidak pernah turun atau artinya dia selalu naik tapi kasih sama dengan. Nah, seperti ini. Contoh soal yang kedua. Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini untuk fx-nya adalah x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 1. Kita ambil lagi f aksen x-nya sama dengan 0. Maka kita turunkan ini. X pangkat 3 turunannya adalah 3x kuadrat. Min 3 kali 2 hasilnya adalah min 6. X-nya sisanya pangkat 1. Maka min 6x turunannya 1, 0. Nah, diperoleh seperti ini. Kalau sudah seperti ini tinggal kita faktorkan. Nah, di sini kalau kita ambil X-nya di sini 3x, maka di sini sisanya X min 2. Maka hasil pemfaktorannya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Maka diperoleh seperti ini. Plus minusnya dapat dari mana? Plus minusnya kita lihat. Nah, di sini. Bisa diuji masing-masingnya, maka akan terlihat bahwa di sini plus, minus, plus. Seperti ini. Maka di sini terlihat bahwa saya salah ketik ini masih untuk yang nomor 1 ya, AB-nya. Kita jawab saja di sini. Sekali lagi saya salah ketik di sini. Kita jawab saja. Nah, di sini kita lihat di mana fungsi naik dan di mana fungsi turun, maka fungsi naiknya ada di interval X kurang dari 0 atau X lebih dari 2. Ini yang naik. Bisa dicatat ya. Fungsi naiknya X kurang dari 0 atau X lebih dari 2. Sementara jika fungsi turunnya, bagian mana fungsi turunnya kita lihat. 0 kurang dari X kurang dari 2. Itu jawabannya. Belum terketik ya, silahkan dituliskan sendiri untuk jawaban nomor 2. Ini untuk membuat kalian lebih paham daripada dengan contoh 1 saja. Oke. Kita lihat materi berikutnya. Titik stasioner. Jenisnya. Tadi kan sudah kelihatan ya, titik stasioner itu diperoleh saat F aksen X sama dengan 0. Nah, di sini titik stasionernya kita lihat ada titik-titiknya 1, 2, 3, 4. Maksudnya bagaimana? Titik balik maksimum. Titik balik maksimum kita lihat di sini. Dia dari plus minus, maka X sama dengan A ini titik balik maksimum. Sementara titik balik minimumnya bagaimana kalau dia di dasar di sini? X sama dengan A. Titik belok positif seperti ini. Nah, titik belok positif kita lihat dia naik tapi sempat untuk berhenti sejenak sebelum naik lagi. Maka di sini X sama dengan A ini namanya titik belok positif. Sementara titik belok negatif juga hampir sama. Di sini turun, dia sempat diam sebentar, kemudian turun lagi, maka titik belok positif di sini adalah X sama dengan A.
kita pahami lagi dengan penjelasan berikut. Jenis titik stasioner bisa juga ditentukan dari turunan kedua fungsi. Jika di sini titik fx sama dengan 0, tapi f double x-nya tidak sama dengan 0, maka titik itu adalah titik balik. Bisa titik balik maksimum jika turunan keduanya kurang dari 0. Bisa titik balik minimum jika turunan keduanya lebih dari 0. Nah, jika di sini f aksen x-nya sama dengan 0 dan f double aksen x atau turunan keduanya juga sama dengan 0, maka titik itu merupakan titik belok yang jenisnya diuji dengan turunan pertama. Maksudnya diuji bagaimana? Turunan pertama, apakah f aksennya kurang dari 0 ataukah f aksennya lebih dari 0. Kita pahami dari contoh. Perhatikan di sini bentuk fx-nya berbeda, yaitu x kuadrat min 4 pangkat 2. Maka menurunkannya kalian bisa dengan turunan aturan rantai, atau kalian bisa mengkuadratkan dulu. Nah, di sini saya menggunakan aturan rantai akan diperoleh 2, kemudian ini turunannya 2x, kemudian fungsi fx-nya. X kuadrat min 4, maka di sini diperoleh 4x, ini pemfaktorannya, x kuadrat min 4 itu pemfaktorannya x min 2, x plus 2, maka akan diperoleh nilainya, yaitu x-nya sama dengan 0, atau x-nya sama dengan 2, atau x-nya sama dengan min 2. Kita lihat bentuk kurvanya seperti ini. Plus minusnya dapat dari mana? Sekali lagi diperoleh dengan titik uji. Nah, di sini contohnya saya ambil untuk yang minus 1. Minus 1 dia positif, kemudian kalian titik uji yang berikutnya menghasilkan positif atau negatif. Seperti itu. Kita lihat interval naik. Untuk yang positif. Nah, di sini dari min 2 sampai 0. Kemudian lebih dari 2. Ini untuk yang interval naik. Sementara interval turun. Yang turun. Nah, ini kurang dari min 2, dia turun. Kemudian antara 0 sampai 2 dia juga turun. Lalu titik stasionernya bagaimana? Ada 3 di sini. Min 2, 0, dan 2. Cara mengeceknya untuk jenisnya bagaimana? Titik balik minimum. Titik balik minimumnya adalah min 2. Nilai balik minimumnya di sini 0. Jadi titik balik minimumnya adalah min 2,0. Ini titik balik minimum. Sementara untuk x sama dengan 0, balik maksimum, karena dia di atas ya, maka nilai balik maksimumnya adalah 0,16. Selanjutnya, balik minimum di sini. Kita lihat ada 2, maka titiknya adalah 2,0. Bisa dipahami ya? Tambahan contoh soal di sini, contoh soal yang keempat, ini adalah soal aplikasi. Perhatikan. Ada suatu fungsi, dia turun hanya pada interval 2/3 x, 2/3 kurang dari x kurang dari 8. Kalian diminta menentukan nilai AB. Kemudian dijumlahkan. Nah, di sini kita lihat, fx hanya turun pada interval 2/3 sampai 8. Artinya, fx naik untuk x lebih dari 2/3 dan x kurang dari 8. Jadi stasionernya ada di 2 titik itu. Maka coba kita turunkan dari fungsi fx ini. Turunannya adalah 3x kuadrat plus 2ax plus b. Titik stasionernya ini maka artinya jika kita masukkan dia sama dengan 0. Maka di sini tinggal dimasukkan, diperoleh nilainya 4a plus 3b, hasilnya min 4. Kemudian kita masukkan untuk yang 8. Diperoleh 16a plus b, hasilnya minus
192. Nah, udah ada persamaan 1 dan 2. Maka tinggal kita eliminasi dan substitusi. Dari eliminasi di sini diperoleh nilai B-nya adalah 16. Maka dari substitusi kita peroleh nilai A-nya adalah minus 13. Maka jika dijumlah 16 plus minus 13 hasilnya adalah 3. Ini soal aplikatif. Bisa dipahami ya. Dari contoh 1 sampai dengan 4. Ini video penjelasan untuk 4.1. Jika ada yang masih belum paham,